Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia calon guru penggerak semuanya. Nama saya Rahmat Hidayat dari SMKN Jatiluhur, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2.A dan .8. Juga saya akan mengkaitkan materi dari modul 1.1 dan 1.2 dengan menggunakan refleksi model 4F, yaitu yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan dari momentum proses pembelajaran modul 1.1 dan 1.2. Momen yang paling penting atau menantang dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 adalah saya semakin memahami dan bersyukur dengan peran saya sebagai guru atau pamong yang wajib memberikan nilai-nilai keteladanan agar dapat menuntun dan menebalkan huruf yang dimiliki anak sehingga mereka dapat menemukan potensinya dengan memberikan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, yang dapat membekali mereka mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia. Saya juga semakin mengerti dan memahami tugas guru atau pamong bukan hanya menebalkan huruf yang dimiliki anak, guru juga wajib menebalkan kembali hurufnya sendiri. Tinta akan semakin pudar dikarenakan terkikis masa, waktu, dan tertutup halaman lainnya. Maka nilai-nilai peran guru penggerak yang berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, yang memberikan guru kepercayaan diri untuk membuat program perencanaan untuk memperbaiki ekosistem pembelajaran agar dapat terciptanya kemerdekaan dalam pembelajaran. Keterkaitan antar modul. Yang pertama, saya membuat sebuah bagan di mana saya menyatukan kedua modul tersebut dengan beberapa teori yang banyak muncul di kedua modul tersebut. Untuk modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir adalah pendidikan dan pengajaran. Untuk modul 1.2, teori yang banyak muncul dan memiliki sebuah pemahaman yang sangat berarti yaitu nilai dan peran guru penggerak yang harus ada tertanam pada setiap guru penggerak sehingga mereka dapat memperbaiki ekosistem pembelajaran yang dimulai dari diri sendiri. Yang kedua adalah mengelola perubahan, di mana perubahan ini bukan hanya untuk lingkungan saja, tapi yang paling penting, perubahan yang bisa mendorong terjadinya suatu perubahan yang sangat signifikan, yaitu pada diri sendiri atau diri seorang CGP itu. Keterkaitannya yaitu mengenali diri dan tugas sebagai guru penggerak, menerapkan nilai peran guru penggerak, dan menularkan pemikiran positif untuk bersama membuat perubahan untuk menciptakan merdeka dalam belajar. Yang kedua adalah perasaan. Pada saat momentum itu terjadi, saya seperti bagaikan bercermin dan berdialog dengan diri sendiri. Ternyata selama ini yang saya kerjakan belum maksimal dan banyak hal yang harus saya pelajari, khususnya tentang cara menuntun, memberikan pendidikan dan pengajaran yang dapat memerdekakan murid sesuai dengan kepribadian bangsa, sama seperti Ki Hajar Dewantara kemukakan. Nilai dan peran guru penggerak yang harus terpatri dalam jiwa seorang guru yang dapat memulai rencana perubahan dan memperbaiki ekosistem pembelajaran yang ada di sekolahnya masing-masing. Yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran dikatakan berhasil bila peserta didik mendapatkan nilai KKM, dan yang kedua, menganggap guru harus mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik adalah objek belajar yang dapat diatur. Yang terakhir adalah saya menganggap peserta didik adalah kertas kosong yang dapat guru isi sesuai keinginannya dan kehendaknya sendiri, tanpa memikirkan apa yang diinginkan anak dan apa yang ada dalam potensi diri anak itu sendiri. Sementara itu, ketika saya sudah mengenal ataupun belajar modul 1.1 dan modul 1.2, momentum itu muncul dan menyadarkan saya bahwa guru harus menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang kedua, menganggap peserta didik adalah kertas yang terisi penuh. Tugas guru hanya menebalkan huruf yang telah dimiliki peserta didik tanpa menambahkan ataupun mencoret-coret kertas itu.
keinginan seorang guru itu tersebut. Yang ketiga, pembelajaran haruslah dilaksanakan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik. Yang keempat, pembelajaran harus student center, jangan teacher center ya. Nah, yang kelima adalah nilai-nilai peran guru penggerak yang harus diimplementasikan untuk memulai suatu perubahan. Yang terakhir adalah penerapan atau sebuah rencana yang saya miliki untuk diimplementasikan di sekolah saya. Yang pertama, berkomunikasi aktif dengan rekan-rekan guru untuk menerapkan diferensiasi pembelajaran dan merdeka belajar. Yang kedua, berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah agar terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid, bukan berpihak pada guru ataupun orang-orang yang ada di sekolah atau pemangku kepentingan dan lain sebagainya. Yang keempat, mengapresiasi rekan guru yang telah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terus membantu memberikan informasi dan tenaga semampu saya pada rekan yang akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menyajikan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Melakukan refleksi pembelajaran, upgrade kompetensi diri secara berkala sesuai dengan zaman ataupun paradigma pendidikan yang baru ataupun yang akan datang. Yang terakhir, terbuka dengan perubahan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.